Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita perbincangkan yaitu mengenai jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Ini yang menyita perhatian publik karena dengan tiba-tiba kecelakaan itu kemarin terjadi pada tanggal 9 Januari 2021. Pesawat itu take off dari Bandara Soekarno-Hatta ke Pontianak, teman-teman. Jadi menuju ke Pontianak, tetapi dalam perjalanannya di sekitar perairan Pulau Seribu, ini pesawat jatuh. Dan hari ini pihak TNI, masyarakat, Basarnas, ini juga mencoba untuk mencari orang-orang yang sekiranya jatuh di perairan Kepulauan Seribu itu. Dan yang menarik ini adalah seorang kapten pilotnya. Ini menjadi perbincangan masyarakat, yaitu Kapten Pilot Afwan. Beliau ternyata seorang yang rajin beribadah dalam kesehariannya itu. Kalau libur itu sering memberikan tausiah, pengajian. Bahkan di rumahnya itu, kalau beliau sedang libur itu, keluar bacaan-bacaan Al-Quran yang terdengar dari rumah beliau. Ini luar biasa dari sosok Kapten Afwan. Nah, itu juga terlihat, teman-teman, ketika dalam bekerja keseharian. Ini Kapten Afwan ini sering memakai kopiah putih. Jadi jarang memakai pakaian seperti topi pilot itu. Dia jarang memakai itu. Bahkan sering memakai kopiah putih. Ini luar biasa, teman-teman, keseharian dari Kapten Afwan ini. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman, kita akan baca beritanya terkait Kapten Afwan ini. Ini ada berita dari Detik News. Keluarga ceritakan Kapten Afwan, pilot Sriwijaya Air, sosok alim dan dermawan. Ini perlu dicontoh oleh banyak kalangan, teman-teman, terkait keseharian beliau. Selain sibuk menjadi seorang pilot, tetapi dia tidak melupakan ibadahnya. Keluarga pilot Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, mengenang sosok Kapten Afwan. Keluarga menyebut Afwan merupakan sosok yang baik dan dermawan. Ini dari keluarga, teman-teman, yang mengatakan beliau adalah orang yang baik dan dermawan. Kami dari pihak keluarga masih berharap semoga ada mukjizat dan kabar baik kepada kerabat kami. Ia orang baik, tak hanya buat keluarga, tetapi juga lingkungan sekitarnya, ujar keponakan Kapten Afwan, Muhammad Akbar, seperti yang dilansir Antara Minggu 10 Januari 2021, berarti hari ini, teman-teman. Muhammad mengatakan, Kapten Afwan merupakan sosok yang alim. Jika berada di rumahnya pagi hari, maka lantunan murotal ayat-ayat Al-Quran akan terdengar. Kapten Afwan juga sosok dermawan, tak hanya kepada keluarga, tetapi juga pada warga sekitarnya. Belakangan, jika kami berkumpul bersama, maka pria yang akrab saya sapa Da'aan itu selalu memberikan tausiah, jelas dia. Kesan baik juga muncul dari pihak Sriwijaya Air ketika menyambangi kediaman Afwan. Afwan disebut sebagai sosok yang ramah dan selalu berkopiah putih. Kapten Afwan ini sangat ramah dan semuanya tahu kalau beliau adalah pilot yang selalu pakaian kopiah putih, ucapnya. Jadi tidak seperti pilot yang lain. Jadi kesehariannya beliau sering memakai kopiah putih, teman-teman, dalam bekerja. Biasanya kalau pilot itu kan kebanyakan pakai itu, topi yang biasa dipakai pilot itu, tetapi dia memakai kopiah putih, teman-teman. Kenangan sebelum kepergian Afwan juga dirasakan istri Afwan. Muhammad mengatakan kepergian Afwan seperti tergesa-gesa. Semalam istrinya cerita bahwa ini adalah kali pertama dalam 15 tahun suaminya pergi tergesa-gesa dan tanpa disetrika bajunya, ujar Muhammad. Jadi beliau seakan-akan tergesa-gesa, teman-teman, untuk pergi tanpa bajunya itu disetrika, karena selama 15 tahun menurut istrinya itu selalu berpakaian dengan disetrika oleh istrinya, tetapi ini tidak perlu disetrika. Dia berangkat saja dengan pakaian tanpa setrika. Ini sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh Kapten Afwan ini, teman-teman.
Kemudian, sebelum berangkat, Kapten Awan bahkan mengucapkan permintaan maaf pada istrinya. Bahkan setelah sampai di bandara, Kapten Awan juga melakukan video call kepada anaknya. Ini hal yang tak lazim dilakukan oleh beliau. Biasanya setiap kali landing, Kapten Awan selalu telepon istrinya. Tapi sampai waktu landing, ternyata tidak ada kabar hingga sekarang. Terang akbar. Nah, ini teman-teman menjadi sesuatu yang firasat kali ya, ketika orang mau pergi untuk selamanya, ini melakukan hal-hal yang tidak biasa. Jadi kebiasaannya itu kalau landing, ini Awan ini menelpon istrinya. Tetapi dia mengatakan malah ketika ke bandara dia mau video call kepada anaknya. Ini adalah sesuatu yang tidak biasa bagi Kapten Awan ini, teman-teman. Keluarga berharap ada mukjizat dan mendapat kabar baik atas keberadaan Kapten Awan. Seperti diketahui, pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta-Pontianak hilang kontak di Kepulauan Seribu tidak lama setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Situs Flight Radar 24 menyebut pesawat itu kehilangan ketinggian 10.000 kaki dan dalam 1 menit. Dipantau dari situs Flight Radar 24, pesawat Sriwijaya Air sempat mencapai ketinggian 10.900 kaki. Mendadak ketinggian berubah menjadi 8.950 kaki, turun ke 5.400 kaki, hingga terakhir terpantau di 250 kaki. Setelah itu pesawat hilang kontak. Jadi pesawat itu naik tinggi, teman-teman. Kemudian turun ke 8.900 kaki, kemudian turun lagi 5.000 kaki, turun lagi 250 kaki. Setelah itu hilang. Berarti ini pesawat ini jatuh. Dan menurut dari pantauan ternyata jatuhnya di Kepulauan Seribu, di perairan Kepulauan Seribu. Dan pihak Basarnas, pihak TNI, Polri ini mencari keberadaan puing-puing pesawat. Dan juga termasuk korban yang ada di dalam pesawat itu, teman-teman. Dan pesawat itu mengangkut 62 penumpang. Ini cukup banyak juga, teman-teman. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 tersebut take off dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Pontianak. Pesawat hilang kontak pada pukul 14.40 WIB. Pesawat tersebut mengangkut 62 orang yang terdiri 50 penumpang, terdiri dari 40 dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi, 12 kru. Jadi total 62 orang yang ini ada di pesawat itu, teman-teman. Nah, kalau kita melihat kejadian seperti ini, maka kita mesti sadar, teman-teman, bahwa hidup, mati, jodoh, rezeki ini ada di tangan Tuhan. Karena siapapun orang tidak bisa memprediksi kapan akan meninggalnya. Jadi apa yang terjadi pada Kapten Awan dan kru yang penumpangnya ada 62 orang ini, saya pikir ini adalah walaupun nanti pada akhirnya meninggal, ini meninggal yang husnul khotimah, meninggal dalam kondisi baik, karena beliau dan kru dan awak pesawat ini sedang menjalankan tugas, baik penumpang maupun pilot ini bekerja dengan baik. Toh pada akhirnya ada kecelakaan seperti ini. Dan kemarin kita juga mendengar kabar dari Partai Hanura bahwa di dalam pesawat itu ada mantan Ketua Umum PBHMI, P. Tamsir kalau tidak salah itu. Jadi mantan Ketua Umum PBHMI ada di sana. Dan Pak Tamsir ini barusan menikah pada tahun 2020 kemarin, teman-teman. Jadi beliau menikah, dalam perjalanannya dia, kalau tidak salah istrinya sama mertuanya, ini dalam perjalanan. Dan sampai hari ini belum diketemukan. Nah, itu teman-teman, terjatuhnya pesawat Sriwijaya Air 182. Semoga ini keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran, keikhlasan, kalaupun pada akhirnya semua dari kru pesawat atau penumpang pesawat ini meninggal dunia. Karena kalau kita lihat, teman-teman, pesawat itu sepertinya hancur karena tadi ditemukan puing-puingnya. Ada yang menemukan kabel-kabel, aksesoris, pakaian, ini yang berantakan. Dan ini diperkirakan ya
kemungkinan banyak yang meninggal dunia kalau kita melihat kasusnya seperti ini. Namun pihak keluarga dari Kapten Azwan ini berharap ada mukjizat supaya Kapten Azwan ini bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Ya, kita berdoa mudah-mudahan seperti itu teman-teman. Tetapi kalau pada akhirnya meninggal dunia semua, ya ini adalah takdir. Takdir yang saya pikir ini husnul khotimah, dan ini memang di luar dari kemampuan kita semua. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.